Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex mengajak teman-teman waktunya belajar. Belajar yuk. Di program Belajar Yuk kali ini yang akan kita bahas adalah cara membuka locking trading. Jadi di dalam dunia trading itu ada pengolahan resiko. Di sini dibagi 4. Yang pertama stop loss atau cut loss. Kedua averaging. Yang ketiga switching. Dan yang keempat locking atau hedging. Tapi di sini yang akan kita bahas mengenai locking atau hedging. Bagaimana cara membuka locking atau hedging? Sebelum saya bahas, saya akan memberikan pengertian karena hal ini sering terjadi. Karena kebanyakan mereka mengharapkan posisi mereka itu biru, tidak mau merah. Artinya maunya untung tapi tidak mau rugi. Nah, ini sudah banyak sering terjadi ya dan dilakukan oleh para investor atau broker melakukan hal ini. Karena dalam situasi yang dimana salah posisi, karena dia tidak mau rugi, dia melakukan posisi locking atau mengamankan dana. Dan ini sebenarnya berhubungan dengan equity dan new balance yang mereka lihat. Padahal pengertian equity dan new balance yang mereka ketahui di sini saya rasa sangat keliru ya. Karena new balance itu artinya adalah kumpulan dari dana keseluruhan dari awal transaksi sampai dengan sekarang. Itu new balance. Di mana equity memiliki arti itu modal Anda sekarang atau modal real Anda ketika Anda bertransaksi. Jadi perbedaannya sangat menyolok. Yang benar adalah new balance ya itu harus lebih kecil dari equity. Seperti itu. Kalau equity itu pasti harus lebih besar dari new balance. Karena kalau equity lebih besar dari new balance itu artinya floating Anda adalah floating profit. Tapi kalau equity Anda lebih kecil dari new balance itu artinya adalah floating Anda floating minus. Nah, inilah yang harus Anda ketahui. Makanya ketika Anda bertransaksi yang Anda lihat itu bukannya equity tapi new balance. Itu yang keliru. Padahal ketika Anda transaksi yang Anda lihat adalah equity. Ini adalah dasar yang harus Anda ketahui mengenai equity dan new balance. Ketika dalam transaksi Anda yang Anda fokuskan adalah besarkanlah equity Anda. Oke? Tapi jangan besarkan new balance. Intinya adalah besarkan equity Anda. Lihatlah equity itu. Ya, karena pengaruhnya sangat besar. Oke, di sini saya akan mencontohkan terjadinya locking yang sering terjadi itu seperti apa. Jadi seperti ini contohnya ya teman-teman. Ketika Anda sudah melakukan posisi sell di sini ya, dan ketika harga itu naik, Anda melakukan posisi buy dengan jumlah lot yang sama. Sell 1 lot, buy 1 lot. Dan disinilah terjadi yang namanya locking posisi atau hedging. Ketika harga naik lagi ya, dari sini dia naik, kemudian dia harga ini naik lagi ya. Yang Anda lakukan adalah pasti Anda akan melikuidasi di harga ini. Yang Anda likuidasi adalah buy Anda karena Anda melihat buy Anda profit. Tapi di sini ada hubungan yang saya tadi bilang ya, equity dan new balance. Di mana ketika Anda melikuidasi posisi seperti ini ya, yang bertambah itu ketika Anda likuidasi, yang bertambah itu new balance-nya, bukan equity-nya. Ya. Ketika Anda likuidasi di awal, yang bertambah itu new balance, bukan equity. Ya. Tapi jika harga dari likuidasi ini Anda turun, ya, kembali ke posisi semula Anda, disinilah baru equity Anda bertambah, tapi new balance tetap. Ini dasar yang harus Anda ketahui mengenai locking atau hedging. Sekarang kita bahas solusinya. Yang pertama, ketahui dulu jarak range rata-rata XAU USD. Di mana yang kita ketahui rata-rata range pergerakan harian XAU USD berkisaran $15 sampai dengan $30 per hari.
Kalau di sini jarak locking Anda lebih besar dari range harian, yang harus Anda lakukan adalah buka tutup lockingan. Contohnya seperti ini. Di sini ada posisi sell dan di sini ada posisi buy. Di mana posisi sell dan buy ini memiliki jarak $40. Maka lockingan Anda lebih besar dari range rata-rata harian XAUUSD. Nah, solusi yang kita ambil adalah buka tutup lockingan. Jadi target kita adalah kita akan melepas posisi buy kita. Dengan syarat pelepasan itu berada di area penting. Area penting itu adalah bisa resisten, bisa support ya, bisa trendline, bisa juga area retracement. Nah, di sini yang harus Anda ketahui. Nah, kemudian ketika mau melepas pun Anda harus melihat, karena Anda mau melepas posisi buy, maka yang harus Anda lihat adalah jenis-jenis pattern yang arahnya turun atau reversal. Nah, pattern-pattern jenis reversal itu apa aja? Ada bearish engulfing, bearish pin bar, bearish marubozu, ataupun impulsif bearish. Nah, ini yang harus Anda ketahui. Jadi ketika di area ini saya contohkan ini berada di area resisten. Nah, ketika sudah berada di area resisten terjadi pembentukan pattern, disinilah posisi buy Anda bisa Anda lepas atau Anda likuidasi. Nah, ketika sudah terjadi pelepasan likuidasi ya. Nah, di sini posisi Anda tinggal sell. Nah, karena jarak range-nya tadi jarak lockingnya tadi lebih besar daripada range harian XAUUSD, maka ketika harga turun ya, contoh harga turun di area sini, Anda boleh buy lagi ya. Contoh ketika Anda likuidasi di kisaran $5 sampai dengan $7. Nah, ketika turun di area penurunan $5 sampai dengan $7, Anda ambil buy lagi. Nah, di sini catatannya adalah jika tren benar-benar turun ya, pastikan benar-benar terjadi yang namanya pattern reversal ya, atau pembalikan harga. Ini solusi yang pertama. Solusi kedua, jarak locking lebih kecil dari range harian. Contohnya seperti ini. Di sini ada posisi sell, oke, dan di sini ada posisi buy. Dan sell dan buy memiliki jarak di kisaran $5. Dan ketika Anda mengetahui harga trennya akan terjadi kenaikan dengan target likuidasi contoh di area resisten, di sini Anda melakukan buy lagi satu lot. Berarti posisi Anda ada satu lot sell dan 2 lot buy. Posisi locking Anda adalah $5 dan jarak likuidasi Anda contoh di sini adalah $5 sampai area resisten. Nah, di mana karena Anda memiliki buy 2 lot dan sell 1 lot ya, maka ketika Anda likuidasi buy-nya yang 2 lot itu di posisi resisten, Anda bisa jual buy dan sell Anda bersamaan di area resisten. Terjadilah clear posisi dengan posisi seperti ini. Oke, atau Anda tidak mengalami keuntungan atau Anda tidak mengalami kerugian atau disebut dengan BEP, break even point. Tapi ketika Anda hanya melikuidasi yang posisi buy, oke, dan Anda tahu ini saat ini harga akan terjadi penurunan, oke, di area $5 di area buy tadi ya, maka di sini sell Anda likuidasi, disinilah Anda mendapatkan keuntungan $5. Nah, ini juga bisa digunakan ketika kalau Anda lockingnya benar-benar jarak locking Anda lebih kecil daripada range harian Anda. Sebelum saya bahas solusi yang ketiga, buat teman-teman yang mau support Zona Forex lewat donasi, link donasi sudah saya cantumkan di kolom komentar dan di deskripsi. Saya ucapkan terima kasih, semoga rezeki kalian bertambah
dan dipermudahkan serta diberikan kesehatan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah donasi. Solusi yang ketiga contohnya seperti ini. Di sini ada posisi sell dan di sini ada posisi buy. Contoh di sini berjarak $10. Yang pertama, Anda harus mengidentifikasi mengenai tren. Contoh di sini Anda sudah mengidentifikasi tren tersebut benar-benar kuat naik. Ketika Anda sudah ada posisi sell 1 lot dan buy 1 lot, terjadi lockingan dengan jarak $10. Karena di sini Anda sudah melihat identifikasi harga kuat naik, maka solusinya adalah Anda bisa jual rugi dulu yang posisi sell. Maka di sini Anda mengalami kerugian sebesar jarak $10. Nah, dari sini ketika Anda sudah melihat pergerakan ini benar-benar kuat naik, Anda liquid posisi buy ini ketika harga naik dan likuidasi di area resisten dengan jarak $10, Anda liquid. Nah, ini solusi yang ketiga atau bisa kita sebut dengan switching posisi. Nah, ini yang bisa kita lakukan ketika kita sudah terjadi locking dan kita switching posisi buy karena kita identifikasi harga kuat naik. Di sini saya tidak menyarankan Anda untuk bertransaksi dengan menggunakan metode locking posisi. Karena dengan metode ini, jika Anda tidak berpengalaman, maka saya pastikan dana Anda akan habis. Dan mental psikologi Anda pasti terganggu. Jadi saya sarankan hindari melakukan locking posisi. Lebih baik pasang batasan kerugian atau stop loss karena Anda masih berpeluang mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, bahkan yang sudah menyalakan loncengnya supaya bisa mendapatkan informasi up to date dari Zona Forex. Oke, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat dan bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya channel ini memiliki jangkauan yang lebih luas dan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman Anda semua. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.